Kakak Lena bisa berjumpa adik-adik lagi di channel YouTube PLKPA GPIB Maranatha. Yuk, sebelum kita mulai ibadah hari ini, seperti biasa kita mau bernyanyi Mars PLKPA. Mari berdiri bersama-sama kita bernyanyi. Adik-adik, kita telah menyanyikan Mars PLKPA tadi. Mari kita semua berdiri, kita mau bernyanyi bersama lagu pembukaan kita, Apa Kabar Kita Bergembira. Yuk, kita berdiri. Adik-adik, kita akan berterima kasih banyak karena atas pemeliharaan Tuhan. Hari ini kita dapat bertemu kembali meskipun lewat online. Yuk kita sama-sama bernyanyi lagi lagu Kami Sebagai Anak-anak. Terima kasih.
sebagai pembuka dari ibadah hari ini, adik-adik ikutin kakak berdoa ya. Kita berdoa sama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah siap untuk beribadah. Berkatilah ibadah ini dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Mari persiapkan hati adik-adik dan juga Alkitab adik-adik sambil kita bernyanyi, Ajar aku mendengar seperti Samuel. Halo semua, selamat hari Minggu dan selamat beribadah untuk kalian semua yang sedang ada di rumah. Semoga kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik saja, baik jasmani maupun rohani. Ya, di tengah-tengah pandemik yang kita lalui, semoga adik-adik terus selalu bersyukur, terus selalu berdoa, terus selalu minta kepada Tuhan bahwa adik-adik juga bisa melalui pandemik seperti ini dan adik-adik masih tetap mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Oke, sebelum firman kita akan mulai, kakak undang adik-adik untuk membawa kitab untuk adik-adik buka. Adik-adik buka dari Mazmur 136 ayat 1 sampai 26. Kita baca bareng-bareng ya. Kita ajak juga mama papa supaya kita bisa bareng-bareng baca firman Tuhan supaya bisa lebih indah terlihatnya. Kakak tunggu ya. Sudah? Boleh kita mulai? Oke, kita mulai ya. Kasih setia Allah kepada orang Israel. Bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan bahwa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan mencampakkan Firaun dengan tentara
umatnya ke laut Teberau, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan kepada dia yang memukul kala raja-raja besar, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon raja orang Amori, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Og raja negeri Bashan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Milik pusaka kepada Israel hambanya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingat kita dalam keadaan rendah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membebaskan kita daripada para lawan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberi roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Oke. Ungkapan kalimat yang tadi kita baca dari kalimat bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya itu diulang sebanyak 26 kali. Artinya apa? Itu mengartikan, mencerminkan atau kesadaran dan pengakuan pemazmur tentang 3 hal. Yang pertama, kasih setia Tuhan bersifat abadi dan kekal. Yang kedua, dengan kasih setianya Tuhan mengerjakan segala perbuatan besar dan ajaib dalam kehidupan umatnya. Yang ketiga, keabadian kasih setia Tuhan harus selalu dinyanyikan dan disyukuri. Nah, dari 26 kalimat bahwasanya untuk selamanya kasih setianya itu terdapat 3 hal yang dimana itu harus selalu kita lakukan di kehidupan kita masing-masing, bahwa kita harus selalu bersyukur, kita harus mengetahui bahwa Tuhan selalu mengasihi kita. Oke. Begitu juga tentang firman ini, kakak mau bercerita tentang Raja Firaun dan bangsa Israel dan Musa. Ketika mereka dikejar oleh Raja Firaun dan tentara Mesir, di tengah ketakutan dan kepanikan mereka, Tuhan hadir untuk melindungi bangsa Israel dalam bentuk tiang awan. Seperti ini. Oke, adik-adik tahu tiang awan? Seperti yang sudah tadi kakak gambarkan di sini. Oke. Ketika bangsa Israel terus melanjutkan perjalanan dengan Musa mengingatkan bangsa Israel untuk tidak takut. Bangsa Israel melanjutkan perjalanan bersama dengan rombongannya tentunya. Bangsa Israel melanjutkan perjalanan, namun perjalanan mereka harus terhenti karena di hadapan mereka ada Laut Teberau. Diingat ya, Laut Teberau. Terhenti karena di hadapan mereka ada Laut Teberau. Diingat ya, Laut Teberau. Tuhan memerintahkan Musa untuk mengeluarkan tongkatnya ke atas laut. Nah, tahukah kalian bahwa ketika Musa mengeluarkan tongkatnya ke atas laut, apa sih yang terjadi? Di situ lautnya menjadi terbelah dua. Nah, ketika Musa membelah laut, yang difirmankan Tuhan untuk Musa membelah laut sehingga bangsa Israel bisa keluar, dan supaya bangsa Israel bisa berjalan di laut yang dimana laut itu sudah terbelah dua. Di situ juga tentara Mesir dan Firaun terus mengikuti bangsa Israel, mengikuti Musa sampai pada
laut tersebut, di mana laut tersebut bernama Laut Teberau. Ketika Musa membelah laut, di situ bangsa Israel masuk berjalan menyusuri lautan yang sudah terbelah dua itu. Nah, ketika Musa sudah sampai pada ujung, sudah sampai pada tepi, sudah sampai pada tempatnya di mana sudah aman, lalu Tuhan memerintahkan kembali Musa untuk mengangkat tongkatnya dan menutup laut tersebut sehingga yang tadi sudah terbelah dua menjadi satu kembali, menjadi sudah tidak ada jalanan lagi, sehingga tentara Mesir yang tadinya mengejar bangsa Israel, yang tadinya mengejar yang tadinya mengejar dengan kereta, dengan kuda, itu membuat tentara Mesir menjadi tenggelam, sehingga yang tadinya keretanya melaju dengan cepat, Tuhan membuat kereta tersebut rodanya menjadi goyang, menjadi miring, sehingga semakin lama perjalanannya untuk mendapatkan bangsa Israel. Sehingga ketika Musa menegakkan tongkatnya dan membuat lautan kembali menyatu, yang tadi terbelah dua menjadi satu, di situ tentara Mesir sudah tidak bisa berjalan lagi, sudah tidak bisa berjalan untuk bisa mendapatkan bangsa Israel, sehingga ia tenggelam di situ. Nah, pelajarannya apa sekarang? Dan kita juga bisa mendapatkan pengajaran dari Musa, bagaimana Musa terus minta pertolongan kepada Tuhan dan terus tidak meninggalkan Tuhan, bahwa ketika ia harus memerintahkan bangsa Israel dan harus menemani bangsa Israel untuk melalui persoalannya dengan tentara Mesir yang dikejar-kejar oleh tentara Mesir, sehingga ia harus menyusuri lautan dan terbelah menjadi dua lautan tersebut. Di situ Musa juga tetap berpegang pada Tuhan, dan di situ juga Tuhan tidak pernah meninggalkan Musa sedikit pun. Tuhan bakal menolong Musa dan bangsa Israel untuk bisa keluar dari pengejaran tentara Mesir. Nah, adik-adik, untuk itu kakak undang adik-adik untuk bilang kepada mama, papa, atau di sebelah adik-adik, bilang bahwa aku dikasihi Tuhan, bahwa aku dicintai Tuhan, dan aku pun mencintai Tuhan. Dan bilang pada teman-teman, siapapun yang kalian temui, bahwa adik-adik berharga di mata Tuhan, bahwa adik-adik tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan sedikit pun. Jadi kakak minta adik-adik untuk terus berpegang pada Tuhan. Oke, selalu berdoa pada Tuhan dimanapun adik-adik berada, maupun adik-adik mau pergi ke sekolah, mau adik-adik berjalan, jalan-jalan sama papa mama, adik-adik harus tetap minta Tuhan untuk menyertai adik-adik. Oke, bisa ya? Itu dia firman Tuhan yang kakak sampaikan. Semoga adik-adik bisa melakukannya, supaya semoga adik-adik bisa mengerti. Mohon maaf jika perkataan kakak ada yang salah. Mohon maaf jika kalimat kakak kurang dimengerti dalam video ini. Semoga kita bisa bertemu kembali. Semoga kita bisa saling sapa kembali bersama teman-teman. Kita doakan saja semoga pandemik ini cepat selesai, sehingga kita bisa bertemu dan kita bisa bercerita tentang firman Tuhan kembali. Kita bisa bernyanyi bersama, memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih semua. Selamat hari Minggu. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan.
Semoga firman Tuhan yang tadi kita dengar boleh menjadi pegangan kita dalam 1 minggu ke depan. Untuk itu, kakak ajak adik-adik, mari kita puji nama Tuhan dengan lagu Pujilah Tuhan, Sang Raja. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, mari bernyanyi. Semua makhluk bernapas, iringilah kami. Puji terus nama yang Maha Kudus, padukan suaramu, amin. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa dalam kerajaan surga yang kami sembah dan kami puji, ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu ya Bapa. Kami terima kasih untuk nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami setiap harinya, di setiap detiknya Tuhan. Tuhan, terima kasih atas kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, kami mau berdoa kepadamu, kami kembali berkomunikasi denganmu Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau menyertai kehidupan kami satu demi satu Tuhan. Tuhan, berkati keluarga kami ya Tuhan. Berkati adik-adik ya Tuhan yang sekarang sudah memasuki ajaran baru, di mana satu dari adik-adik bisa masuk ke jenjang yang berikutnya ya Tuhan, ke jenjang SMP mungkin, atau naik kelas ya Tuhan. Tuhan, berkati mereka dalam pelajaran mereka Tuhan. Berkati mereka dalam menemukan sekolah-sekolah yang mereka inginkan, sehingga mereka bisa dapat berkumpul untuk melakukan tugas-tugasnya sebagai seorang siswa dan siswi Tuhan. Tuhan, berkati mama papa yang dalam pekerjaannya mereka ya Tuhan. Berkati mereka supaya mereka selalu sehat baik jasmani maupun rohani Tuhan. Berkati juga negara ini Tuhan, berkati negara ini yang sekarang dalam keadaan pandemik COVID-19 Tuhan. Berkati para pengurus, petinggi-petinggi negara supaya mereka bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan-peraturan negara, peraturan-peraturan yang ditetapkan pada hukum negara ya Tuhan, sehingga negara bisa melakukannya sesuai hukum dan seadil-adilnya Tuhan. Tuhan, berkati juga teman-teman yang mungkin dalam keadaan sakit ya Tuhan. Kau pulihkan mereka satu demi satu sehingga mereka bisa berkumpul kembali dengan teman-teman maupun keluarga mereka Tuhan. Tuhan, berkati kami juga ya Tuhan. Berkati kakak Layan yang berada di rumah maupun ada di kantor mereka, di pekerjaan mereka. Berkati mereka satu demi satu, baik itu dalam kuliah maupun pekerjaannya Tuhan. Berkati mereka baik jasmani maupun rohani Tuhan. Tuhan, berkati adik-adik ya Tuhan, supaya apa yang firman yang sudah diberikan boleh mereka dengar dan boleh mereka lakukan di kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Itu doa kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita menyatakan rasa syukur kita atas apa yang Tuhan berikan dalam hidup adik-adik dan juga orang tua adik-adik. Dengan memberikan persembahan, adik-adik bisa memberikan persembahan dengan ditaruh di tempat yang disediakan oleh orang tua adik-adik. Nanti persembahan tersebut akan diberikan pada saat kita beribadah kembali di gereja. Mari kita memberi persembahan dengan bernyanyi lagu Ya Tuhan Terima Kasih.
Terima kasih Tuhan Yesus sudah memberkati kami dalam ibadah online sekolah minggu ini. Saat ini kami ingin memberi persembahan sebagai tanda ucapan syukur kami atas berkat-Mu. Kuduskanlah persembahan ini agar dapat berguna untuk pelayanan kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, ibadah hari ini akan berakhir. Kakak berharap adik-adik, meskipun adik-adik di rumah, adik-adik tetap rajin belajar, rajin makan yang sehat ya, tidak boleh jajan sembarangan, dan adik-adik tetap dengar-dengaran sama orang tua. Yuk kita berdiri untuk mengakhiri ibadah hari ini dengan bernyanyi Tuhan Allah beserta Engkau. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta Engkau. Kita nyanyikan bait yang ketiga.